Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bahas mengenai bab 2, yaitu seni patung. Diperhatikan ya. Dalam seni patung, kita nanti akan bahas mengenai 5 hal. Yang pertama, pengertian dari seni patung. Yang kedua, bentuk seni patung. Dan yang ketiga, alat dan bahan seni patung. Dan yang keempat, teknik dalam seni patung. Dan yang kelima, bagaimana nanti kita bisa menerapkan salah satu teknik dalam seni patung. Namun, hari ini kita bahas 2 aja ya, yaitu pengertian seni patung dan bentuk seni patung. Sekarang kita masuk ke yang pertama, yaitu pengertian seni patung. Seni patung adalah karya seni rupa yang diciptakan dengan membentuk bahan bervolume yang dapat berupa tanah liat, kayu, batu, logam, dan bahan lainnya dengan cara subtraktif, yang berarti mengurangi bahan seperti dipahat, dipotong, dicukil, atau dengan cara aditif, yang berarti menambahkan bahan seperti mengecor dan mencetak. Kemudian, pengertian seni patung menurut para ahli juga akan saya jelaskan, yaitu yang pertama, menurut Mike Susanto. Dia mengatakan bahwa seni patung adalah sebuah tipe karya 3 dimensi yang bentuknya dibuat dengan metode subtraktif atau mengurangi bahan seperti memotong, menata, ataupun aditif, yaitu membuat model lebih dulu seperti mengecor dan mencetak. Sedangkan menurut Suenarso dan Sueroto, dia mengatakan bahwa seni patung adalah semua karya dalam bentuk meruang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah benda tiruan, yang dimana bentuknya bisa seperti bentuk manusia dan berbentuk hewan yang cara pembuatannya dengan dipahat. Sekarang kita masuk kepada fungsi seni patung. Yang pertama itu, fungsi patung adalah sebagai dekorasi, yang dimana berfungsi untuk memperindah suatu ruangan atau lingkungan eksterior. Coba kalian perhatikan gambar di samping. Itu adalah salah satu contoh patung dekorasi yang berada pada suatu ruangan. Kemudian patung yang di sebelahnya itu adalah jenis patung dekorasi yang memang dia itu berfungsi di lingkungan eksterior, contohnya seperti halaman rumah, samping rumah, dan lain-lain. Kemudian fungsi seni patung yang kedua itu adalah sebagai monumen, yang dimana dibuat untuk mengenang jasa tokoh atau kelompok tertentu seperti sosok pahlawan suatu negara atau memperingati peristiwa bersejarah. Contohnya kalian bisa lihat pada gambar di samping seperti monumen B.J. Habibie. Kemudian di sini ada lagi seperti monumen Pancasila Sakti. Bisa diperhatikan ya, dan masih banyak lagi monumen-monumen yang bisa kalian lihat yang ada di Indonesia. Kemudian fungsi seni patung yang ketiga itu adalah sebagai kerajinan, yang dimana merupakan patung yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan pasar sehingga dapat diminati untuk dibeli berdasarkan berbagai kebutuhan umum yang tidak spesifik. Coba kalian perhatikan gambar di samping. Itu adalah fungsi seni patung yang ketiga, yaitu hanya sekedar kerajinan. Jadi kalau misalkan ada seorang pengrajin gitu ya, dia bisa membuat patung hanya untuk memenuhi kebutuhan pasar yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kemudian, fungsi seni patung yang keempat itu adalah sebagai arsitektur, yang dimana dibuat untuk menunjang atau melengkapi konstruksi suatu bangunan sehingga lebih terpadu dan harmonis dengan desain arsitektur yang telah dirancang. Coba kalian perhatikan gambar di samping. Itu adalah gambar patung yang berfungsi sebagai arsitektur, yang dimana memang dibuat untuk melengkapi suatu bangunan ya, sehingga lebih terpadu ataupun lebih bagus jika dipadukan dengan patung tersebut. Sekarang masuk ke fungsi seni patung yang kelima, yaitu patung sebagai seni atau fine art, yang dimana patung seni atau seni murni dibuat hanya untuk kepentingan estetis dan dapat menjadi sangat eksperimental bentuknya, atau seni tidak selalu indah. Coba kalian perhatikan gambar di samping. Itu adalah contoh seni fine art, yang dimana dikatakan
Seni itu tidak selalu indah. Jelas ya, kita lihat bahwa dari patung tersebut tidak ada indah-indahnya gitu ya. Tapi ternyata itu adalah bagian dari seni. Jadi seni itu tidak selalu indah. Kemudian fungsi seni yang keenam itu adalah sebagai patung religi. Bagi beberapa agama dan kepercayaan, patung memiliki unsur dan makna religius dan digunakan sebagai sarana beribadah. Coba kalian perhatikan gambar di samping, itu adalah contoh patung religi yang dimana masih banyak ya, ataupun ada beberapa agama yang memang masih mempercayai patung memiliki unsur dan makna yang religi. Contohnya seperti agama Hindu dan Buddha. Sekarang kita masuk yang kedua, yaitu bentuk seni patung. Jenis patung berdasarkan perwujudan atau bentuknya ada dua. Yang pertama, patung figuratif atau realis atau representatif. Berarti patung yang merupakan tiruan dari bentuk alam seperti manusia, binatang, dan tumbuhan. Dapat dikatakan patung ini nyata dalam perwujudannya dan tidak hanya abstrak atau mengawang-awang. Contohnya seperti patung pahlawan, patung macan, dan sebagainya. Coba kalian perhatikan gambar di samping, itu adalah gambar patung figuratif yang dimana berbentuk manusia, sehingga patung pahlawan tersebut adalah patung figuratif tiruan seperti manusia. Sedangkan jenis patung yang kedua itu adalah patung non-figuratif atau imajinatif atau non-representatif. Adalah patung yang tidak meniru alam, terlepas dari wujud-wujud tiruan yang ada di alam. Patung ini perwujudannya tidak nyata dan bersifat abstrak, seperti patung abstrak geometris, patung berupa bentuk silinder runcing sebagai simbol bambu runcing, dan sebagainya. Coba kalian perhatikan gambar di samping, itu adalah contoh patung non-figuratif atau non-representatif yang dimana tidak meniru alam. Ibaratkan patungnya itu abstrak, tidak nyata. Contohnya seperti gambar di samping. Demikian yang bisa saya sampaikan, lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.